Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodita Belaroba, nomor induk mahasiswa 19331999. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas, sedangkan sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Artinya, globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Adapun faktor pendorong globalisasi yaitu yang pertama, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemajuan dalam transportasi. Yang ketiga, sistem ekonomi terbuka. Yang keempat, adanya perdagangan terbuka. Yang kelima, sistem keuangan internasional liberal. Yang keenam, kemudahan dalam migrasi. Yang ketujuh, kerjasama atau hubungan antar negara. Selain itu, globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, sistem pemerintahan semakin terbuka dan demokratis. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Yang keempat, mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat. Adapun dampak negatif dari globalisasi adalah yang pertama, memudarnya rasa nasionalisme. Yang kedua, memudarnya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, munculnya kesenjangan ekonomi. Yang keempat, memudarnya nilai-nilai sosial masyarakat. Yang kelima, munculnya benturan budaya. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Globalisasi berkontribusi besar pada pertukaran nilai-nilai budaya antar komunitas masyarakat dunia. Kebanyakan negara tidak lagi dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam sistem dan nilai-nilai masyarakat global. Dalam hal ini, media memiliki peran besar dan menjadi alat dalam penyebarluasan nilai-nilai tersebut. Keberadaan media seperti TV, radio, HP, koran, majalah, dan lain sebagainya telah melahirkan ikatan serta kontak budaya antar manusia yang berbeda negara. Adapun komunikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga turut membantu menjembatani jarak budaya antar negara-negara di dunia. Meskipun interaksi antar konsep globalisasi dan budaya memperlihatkan pengaruh positif di mana telah terjadi pertukaran nilai budaya, namun demikian perlu disadari bahwa globalisasi berpotensi untuk mempengaruhi tergerusnya identitas budaya lokal. Dan generasi muda Indonesia khususnya tidak sedikit di antara mereka yang terbawa pengaruh budaya asing, misalnya dari aspek kehidupan sehari-hari seperti merek pakaian favorit, genre lagu, favorit film, atau sekedar preferensi makanan. Dan sebenarnya tanpa kita sadari, setiap tindakan yang kita pilih sehari-hari sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi melalui media. Adapun globalisasi pada dasarnya juga melahirkan asimilasi atau percampuran budaya, yakni di mana budaya-budaya minoritas akan terbawa oleh arus budaya yang lebih besar. Hal ini cenderung mengancam keberagaman budaya serta identitas lokal. Sebagai contoh, kebanyakan generasi muda akan cenderung mendengarkan genre musik pop dari Amerika atau dari Western misalnya, dibanding musik dangdut atau gamelan atau musik khas kampung halaman orang tuanya misalnya. Dan contoh lain, para milenial akan cenderung menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari agar terlihat keren. Bahasa-bahasa daerah tentunya dianggap tidak begitu penting olehnya. Lalu upaya untuk menghadapi proses globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, globalisasi sangat identik dengan nilai-nilai modernitas. Sebagian besar komunitas masyarakat berlomba-lomba menjadi masyarakat yang modern. Sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia yang modern. Nah, pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Malah faktanya
masyarakat kita banyak yang terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Fakta lainnya yaitu kita kemungkinan besar tidak akan mampu menghindari arus globalisasi dengan cakupannya yang begitu luas di setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap guna terhindar dari perilaku yang menggerus nilai budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Dalam hal ini, melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi dalam sehari-hari melalui media massa ataupun yang lainnya. Dengan berpikir kritis, individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.